gampang lemes, hipertensi, Banyak masalah jantung. Mana orang tuh gimana ya ke aku kayak. Jadi kayak lingkungan tuh juga berpengaruh buat kita buat hidup sehat. Halo Sobat Major, kembali lagi di Major Talk. Nah, sama aku nih, Azaria Putri Maulida. Bisa kalian panggil Aza, dan teman kini Aska Faurahansa, kalian bisa panggil Aska. Oke, sekarang nih kesibukan kamu apa sih? Akhir-akhir ini kan lagi liburan ya. ya paling masih mungkin banyak event ya di sekolah. Terus mungkin kesibukan sama keluarga, kumpul-kumpul gitu. Nah, Kabarnya sehat tapi ya. alhamdulillah sehat sih. Oke. Nah, kalau kamu kabarnya gimana nih? Akhir-akhir ini sih aku cuman sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga sih liburan aku di rumah. Cuman akhir ini kesibukanku cuman bola-balik Pakem Bantul kayak wah Jauh oh my God. banget, gila. Capek banget sih itu. Pasti sih. Cuman ya harus tetap jaga kesehatan Iyalah, sih. pasti harus lah. Sebenarnya hari ini tuh kita mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Ngobrol-ngobrol santai aja kali ya kita ya. Jelas pasti sih. Oke, sekarang kita ini ditemenin sama teman-teman kita. Aku Ubaidullah Ali, bisa kalian panggil Ubaid, dan ada rekan saya Ya aku Gita Ayo, bisa dipanggil kita. Kami dari SMA 11. Yogyakarta. Oke. Sekarang ini kita mau tanya-tanya tentang kesehatan ya. Iya, Mungkin bener banget kesehatan. Oh, nggak santai kita ini aja. masa-masa liburan Iya. dan kadang kesehatan itu kita terlena gitu Terlena loh. kayak, wah jadi main HP tiba-tiba udah jam 2 malam Iya. gitu. Parah banget sih. Kalau gitu kan nggak baik ya sebenarnya. nggak baik ya. Begadang itu tuh kayak menurut kakak-kakak nih ya. Sebenarnya tuh apa sih dampak dari begadang Iya. itu? Gimana nih? Gimana nih? Bisa disampaikan aja, santai Dari aja. bagian mana dulu nih Aduh. begadangnya? Begadang, sebenarnya tuh pas batas wajarnya begadang tuh sampai jam 10 malam lah. Itu kalau udah di atas itu tuh malam juga paling ya. udah menyebabkan kayak hipertensi lah, atau kayak buat jantung, terus nanti mata, gak baik banget lah buat mata. Tapi sebenarnya tuh begadang itu nggak apa-apa, asalkan sekali-sekali lah. Soalnya sebenarnya tuh begadang itu kayak mengurangi masa hidupmu di masa depan lah. Kayak menyita gitu ya. Iya. Jadi kayak ada batasnya lah. Minimal kalau begadang seminggu sekali atau 2 kali aja lah. Jangan kayak jadi rutinitas. Betul banget. Kalau kamu gimana? Udah seminggu sekali begadang ya? Aduh. Waduh. Jadi gimana ya? Kan udah teratur belum nih? Iya. Enggak tidurnya? dong. Kalau itu santai. Oke, kalau sebenarnya karena masa-masa remaja ini kan sibukan tuh bener-bener sibuk Banyak kan banget ya. kayak dikit-dikit ada hektik gitu ya. Kita nggak tahu tuh ya tiba-tiba apa masalah yang datang ke kita. Kalau tips dari kakak nih, seandainya emang lagi sibuk-sibuknya gitu, tapi begadang harus dibatasi. Itu kita harus kayak gimana sih? Kayak Ya, soal manajemen waktu aja sih. Kayak jadi setiap tugas jangan suka menunda-nunda gitu. Kan kadang kita tuh ketika ngerjain tugas tuh paling 10 menit terus buka HP, scroll IG atau TikTok gitu. Iya, udah ngerasa kesindir. Aduh. Oh iya, fokus lah sampai bener-bener kelar baru nanti ketika waktunya istirahat. Iya. Masa itu. Tuh guys, bener Gitu banget. sebenarnya ya. Kalau dari kakaknya ada tipsnya nggak nih? Kalau dari begadang nih, begadang keseringan itu kan sebenarnya nggak baik ya. baik, Untuk bener nggak kesehatan juga. Nah, kita juga emang bener sih harus pintar ngatur waktu juga ya. Terus kita juga bisa harus kasih standar prioritas tugasnya tuh gimana. Terus kita juga biar tahu nih apa yang harus kita kerjain dan kayak biar kita tahu waktu juga gitu loh. Iya. Biar pas. Iya Ingat sih. waktu. Bener banget. Nanti kayak tugasnya ngerjain 5 menit udah capek. Scroll IG 3 jam. Dan nanti dilanjut lagi buka-buka lagi cuma 2 menit, sisanya selesai. TikTok gitu ya. Iya. Nah itu nggak baik banget Bener ya, karena nggak baik, gak boleh ya. nggak mengatur waktu dengan baik. Nah terus apalagi nih yang Apalagi kira-kira ya, banyak biasanya kan ya kalau kita makan lapar, apa sih yang kepikiran tuh kayak makan yang enak, murah, cepet, praktis. Oke. apalagi Junk kok food bukan- gak sih? bener junk food gitu kayak Apalagi sekarang lagi rame-ramenya kayak Bener. makanan-makanan kekinian kan. Misalnya Korean kayak corn dog makanan gitu ya kan. kayak. Terus sebenarnya tuh sehat gak sih? Iya, mau cara gimana Kalau nih? junk food itu. Wah, itu sulit. Kalau apalagi tren zaman sekarang ya, kalau junk food kayak apalagi kebakaran kayak Korean itu wah. Apalagi yang Sebenarnya- sampai hitam-hitam itu. Itu enak banget sih Iya, sebenarnya. minyaknya tuh sampai ganti warna gitu Ya ya. Allah, itu nggak sehat
terutama bagi kesehatan tubuh karena sebenarnya tubuh itu maksimal batas minyaknya itu kalau nggak salah itu cuma sekitar 30 mili aja. 30 mili Coba dikit tuh ya. bayangin tuh 30 mili kita Coba makan. kita makan gorengan atau yang Aduh. ditopok gitu. Oh my god. Apa itu? Yang ya? sampai direndam ke minyak itu. Tapi sebenarnya itu enak banget Bener, sih. enak banget tapi Kayak emang gimana ya? susah banget gak sih ngindarin kayak gitu Susah tuh. banget. Terus sebenarnya kalau makanan-makanan pengganti junk food Iya, bener. yang baik untuk tubuh itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya itu junk food tuh nggak masalah, asalkan kita bikin sendiri. Jadi minyaknya tuh bisa lebih sehat, terus bumbu-bumbunya bisa kita takar sendiri gitu. Biar nggak kebanyakan micin gitu Nah, ya. Iya betul. Kayak kita nggak tahu Micin. bahan-bahannya juga tuh apa Iya. aja dimasukin di junk food itu. Tapi tunggu dulu nih, sebenarnya makanan apa sih yang termasuk kategori junk food? Junk food itu kayak apa gimana sih? gitu. Wah, gorengan itu jelas. Kalau Terus gorengan yang kenikmatan pakai duniawi. tepung-tepungan, Ya kayak bakar mie gitu kan. mie nggak salah sih. Nih. Sebenarnya itu mie itu bukannya nggak sehat, itu masih tergolong sehat, cuma yang nggak bikin sehat itu bumbunya. Bumbunya. Karena kadar garam di Indomie itu kan 1,1 miligram, sedangkan Iya. batas intake harian manusia itu cuma 2 miligram. Kalau kita bikin 2 bungkus gitu, Lah udah selesai. Apalagi yang tiap hari, tiap minggu Iya, makan aduh. Wah, Makanya sampai ada jadi generasi micin gitu. kan. Emang sebenarnya kayak gitu tuh nggak baik sih ya. Benar, Makanya nggak baik kita sama biasanya sekali. harus mengurangi micinnya deh yang dari Bener banget. walaupun kadang terasa agak hambar ya teman-teman. Cuman gimana lagi demi Iya, kesehatan juga. kesehatan kita harus menjaga gitu ya. Iya. Tapi efek junk food untuk tubuh kita kalau keseringan tuh gimana sih? Iya, gimana? biasanya naiknya gula darah, terus gampang lemes, hipertensi, Banyak masalah tuh. jantung, banyak lah kalau Kompleks ya kalau kompleks junk banget, food apalagi itu. sampai tua nanti lah. Aduh, Kayak menyita waktu iya, masa-masa bahagia tua bahagia. kita sebenarnya. Iya, bisanya kita tinggal kayak sepedaan itu jadi nggak bisa malah bolak-balik rumah sakit kan jadi kayak Terus kita udah pakai tongkat umur 30-an agak lucu ya. Kayak aduh, gimana tuh gitu. emang parah banget sih junk food itu untuk kesehatan sebenarnya. Jahat banget sebenarnya junk food itu. Cuman nikmat duniawinya tuh Nggak bisa ditahan gitu ya. Lagi ini nggak mau ditanyain tentang junk food per junk foodan karena emang junk food itu lagi banyak ya berjamur di Jogja ini, apalagi ini Iya. banyak banget junk food gitu. Ada lagi mau ditanyain nggak tentang junk food? apa ya, mungkin kayak Tipsnya agar tips terhindar. ya, tips agar bisa mengurangi si kita penggunaan junk foodnya itu gimana? apa ya, kalau aku pribadi sih mending jangan bawa duit cash sih, itu lumayan berpengaruh sih. Kadang pembayaran kan Aduh, tapi aku seringnya pakai QRIS nih. QRIS. nggak semuanya Pengguna gitu. QRIS. Pengguna QRIS. Paling itu aja sih. Kalau enggak sih, biasanya harga junk food kan ya tergolong mahal. Ya, tergolong Terus mahal. rata-rata kantong pelajar lah ya. Iya, di atas. Sekali makan 50.000. Aduh. Aduh. Wah, tuh duit per bulannya berapa ya kak ya? Aduh. Kalau dari kakaknya sering gak sih sebenarnya makan junk food itu? Enggak sih, aku udah stop. Oh, Stop enggak. tahun lalu. Oh, Keren banget, Kak. gimana tuh cara ngestopnya tuh? Gimana? Ya karena dulu tuh sempat pas masa-masa covid kan males tuh, mageran, terus berat tuh sampai berat BB itu sampai 95 kilo tuh. Terus Wah, habis itu baru diet pecah target ya? Iya. diet tuh sampai wah setahun lalu lah. Sekarang berarti udah progres setahun. Itu tuh ngurang sekitar 30 kilo lah. Tapi gini nih, omong-omong diet ya, karena sekarang kita tuh banyak banget ya kayak mau diet kan sebenarnya kalau terlalu dipaksakan tuh gak baik ya sebenarnya. Kan kayak banyak tren-tren diet ekstrim gitu kan ada. Nah, itu yang Apalagi sekarang kayak kecantikan nomor satu gitu. Benar, Kan kayak- kayak oh my god, orang-orang tuh lagi berburu banget tentang kecantikan gitu kan. Kecantikan, iya. Nah, sebenarnya diet yang baik itu sebenarnya untuk apa sih? Karena udah Iya. berpengalaman nih, Iya, sangat perdietan ya. Karena sebenarnya tuh jangan langsung tiba-tiba kayak kita mengurangi kadar makanan kita gitu misalkan. Jangan tiba-tiba makannya 3 kali sehari lah, tiba-tiba Iya. cuma sekali gitu. Lah. Terus tiba-tiba tubuhnya kaget tuh, butuh berproses lah. Seenggaknya mungkin kita kurangi kayak gorengannya, terus kadar nasi yang kita makan per harinya tuh dikurangi. Kurangin. asam Dan- lambung langsung naik ya lambung. kalau kayak gitu. Nanti bukannya diet malah makannya Malah makin sakit kita ya. Terus perbanyak aktivitas juga. Kan kita tuh sering pas covid kan cuma HP-an, terus Iya. jarang keluar rumah. Iya tuh. sih, pas Jarang COVID tuh benar-benar Minimal 5.000 langkah per hari lah. Kayak Waduh, bola-balik. 5.000 mana aja tuh. Bola-balik. 5.000 Ya, langkah. sekolah kantin itu
lah. Duitnya nanti yang habis ya. Habis duitnya. Ikutan habis ya, cuma Iya. berat badan doang ya. Beruang. Kalau dari kakaknya sebenarnya pernah nggak nih ikut diet-dietan kayak gitu? Kayak diet ekstrim gitu. Secara nggak langsung sih bisa diet ya. Soalnya kenapa ikut pecinta alam nih? Itu kayak Wih secara- keren banget tuh. Buat ada pecinta alam tuh. Secara nggak langsung itu kayak bikin gaya hidup lu lebih sehat gitu. Jadi kayak lingkungan tuh juga berpengaruh buat kita buat hidup sehat kan. Terus juga biasanya sadar diri aja sih kalau kita makan makanan yang nggak sehat. Kayak kira-kira dampaknya buat kedepannya tuh kayak gimana sih kalau kita makan? Iya, soalnya dampaknya tuh biasanya kan nanti ya di akhir bukan di Iya. awal. Kalau awal namanya pendaftaran. Kalau akhir apa tuh? Penyesalan tuh. Iya. Kalau sebenarnya nih kalau untuk berat badan ya, berat badan ideal orang, apalagi di masa remaja kita tuh sebenarnya seberapa sih? Iya. Sebenarnya menyesuaikan ketinggian masing-masing pribadi sih. Nah, asalkan kita berat badan ideal itu sebenarnya tiap orang juga beda. Soalnya tiap orang tuh punya hormonnya masing-masing gitu. Jadi kadang ototnya tiap manusia itu beda-beda Beda-beda. kadarnya. Soalnya emang Iya. mau di-push gitu. Paling kalau misalkan dari tinggi 160 sampai 170 untuk laki-laki itu ada di angka 60 sampai 65 kilo. Kalau perempuan itu sekitar 55 sampai 60 lah. Kalau lebih dari itu mulai mendekati obesitas gitu. Obesitas. Kalau udah obesitas tuh harus mulai menjaga Iya, pola harus- makan ya. Iya, sudah mulai sadar gitu ya. Iya. Kayak dampak obesitas kan banyak gitu ya. Banyak banget sih. Lagi kayak kalau sekarang sih lebih seringnya ya menimbulkan insecure. Iya, insecure kayak badanku kayak kalau di luar tuh gimana ya pandangan orang gitu. Apalagi zaman sekarang tuh kan kayak tren-tren idol Korea Oh kan my kayak god. kurus banget gitu. Oh my god. Cantik-cantik banget sih mereka emang. Terus biasanya kalau udah mulai insecure itu pasti mengenai ke mental health Iya. kita ya. Bener banget. Kayak, aku Mental. pada orang tuh gimana ya ke aku kayak aku harus apa gitu. Kalau dari kakak sebenarnya mental health tuh gimana sih kak? Tuh, Gimana mental nih? health. Mental health itu lebih ke gimana cara kita menyikapi orang lain sih. Kayak kita sebenarnya nggak akan terlalu terpengaruh kalau kita tidak menerima orang lain untuk masuk masuk Dalam ke diri diri kita kita gitu. Gitu. Kayak orang anak-anak zaman sekarang tuh aku lihat tuh kebanyakan terlalu mikirin pendapat orang lain ke pribadi kita gitu. Iya. Sekarang kita dikatain lemah lah atau apa. Padahal ada juga orang Yang lebih lemah dah. Oh my god. Bahasanya rada sedikit offside gitu ya. Aduh. Tuh, kalau sebenarnya kalau sekarang ini kan mental health itu lagi banyak nih kasus-kasusnya. Bener Isu banget. gitu ya? Iya. Jadi kayak dikit-dikit psikiater, Iya dikit psikiater gitu. Banyak banget tuh sekarang kesehatan mental gitu. Terus kalau menurut kakak nih ya, yang seharusnya remaja-remaja kita lakukan saat ini nih untuk menjaga kesehatan bener mental banget. gimana sih? kurangi sosmed sih, terutama kayak tipe-tipe yang video yang potret gitu lah, kayak TikTok gitu. Agak susah ya. Nah, ya kayak udah jadi keseharian Kalau gitu nggak loh. ganti tipe konten yang kita konsumsi, ala-ala yang bisa. pamer terus kalau nggak yang dikit-dikit Iya. makan ini, kita kan jadi kadang kepengen sama kehidupannya orang lain lah, Iya. kadang nggak ingat sama kehidupan kita, akhirnya kita mendambakan sesuatu yang kadang nggak bisa kita miliki. Iya, Kan kita jadi insecure gara-gara kita nggak bisa kayak gitu kan. Iya sih. Sebenarnya tuh kayak badan orang kan beda-beda nih Iya, ya, sebenarnya kebutuhannya kapasitas beda-beda. diri kita juga Iya, beda-beda beda-beda, ya, bener emang. banget. Kalau kita cuman pengen mau menuhin ekspektasi orang lain tuh nggak akan ada habisnya. Iya, nggak ada ekspektasi habisnya. orang lain. Nanti Pasti kita sudah tinggi. mencapai, orang lain pasti makin tinggi lagi Iya, ekspektasinya. jadi nggak kejar gitu malahan, Iya kan? capek sendiri gitu malahan. Malah nanti kena mental health-nya Iya, lagi. mental health-nya nanti kena gitu. Kalau kakak sendiri tuh menjaga kesehatan mental health-nya tuh udah mulai mengurangi ya sosial media ya. Oh, jelas membatasi lebih tepatnya. Membatasi kayak melihat konten-konten yang baik Iya. juga. Kalau sebenarnya definisi mental health sendiri itu tuh sebenarnya gimana sih? Menurut kakaknya nih, karena kita sendiri sebenarnya mental health tuh kayak kita mikirnya cuman wah kondisi orang stres ntar apa gitu misalnya. Sebenarnya definisi sebenarnya mental health tuh gimana sih? Sebenarnya mental health itu pada dasarnya itu adalah kecerdasan seseorang dalam mengatur emosinya gitu. Ketika seseorang tidak memiliki kecerdasan emosional yang cukup, maka dia akan lebih mudah terganggu oleh hal-hal yang destruktif gitu. Misalnya kayak isu apa gitu. Misalkan ada COVID dikit langsung berdua panik gitu. Sebenarnya kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita dan belajar mengelola emosi lah. Jangan dikit-dikit terpengaruh sama orang lain. Itu aja sih.
Gitu. Kalau menjaga emosi itu ternyata penting banget ya. Iya. Kayak emang susah sih sebenarnya Bener, kalau susah orang udah gitu ya. emosian kan Iya. nggak bisa ya ditahan. Susah gitu kayak Gimana gitu ya. Kalau dari kakak sendiri ada tipsnya nggak? Ya. Kalau jaga biar emosi kita nggak keluar deh ke Meluap orang gitu. dan jaga kesehatan Kalau mental aku kita. bagus sih cari alternatif buat melakukan emosi lah. Kalau aku biasanya tuh lari, jogging tiap pagi gitu. Sehat tuh. sehat banget tuh. Balik lagi tuh ke dietnya. Iya, itu udah salah itu. Tapi itu meluapkan emosi kayak stres dan apa gitu. Mungkin orang lain bisa beda-beda lah. Ada yang baca buku atau baca. Iya, novel iya, atau bisa, nonton bisa. film. Kalau aku kebetulan suka lari gitu. Bener-bener kayak keluarin stres aku. Kayak dari capek, ngerjain tugas lah, urus event dan lain-lain lah. Lari jadi opsi yang Iya. bagus buat aku. Jadi kayak sekali dayung 2 pulau terlampau. 3 bulan lampau, gitu. Kalau dari kakaknya ada sendiri nggak nih? Ya, jangan tahu dengerin omongan orang juga kan. Iya. Jangan ngetape standar kebahagiaan kita tuh dari orang lain gitu loh. Keren banget kata-katanya. Witty sekali. Kalau dari kamu sendiri sebenarnya gimana sih? Aduh, kok dari lihat dari para narasumber kita kayak udah advance semua ya. Jadi kayak tapi nggak boleh insecure ya, kan nanti kena malah Malah mental kena hut lagi tuh. Aduh, barusan bahas nih. Baru sih, kalau nanti balik lagi ke mental health, kita lagi yang kena ini. Iya, aduh. Karena akhir-akhir ini kan emang liburan, itu kan emang lagi rame-ramenya ya. Benar, lagi Jogja tuh kayak padet banget, kayak wah gila sih macetnya tuh parah banget itu. Terus kesehatan tuh kadang jadi terlena kita Iya, ya, nggak menjaga. bener banget. Kalau ada nggak nih tips dari kakaknya kalau menjaga kesehatan kita? Iya, bener banget. Lagi di masa liburan ini kan Iya. kegiatannya padat banget ya. Kadang orang-orang udah bikin jadwal hari ini ke sini, ke ini, Iya. ini gitu, nggak boleh berubah tuh. Gimana tuh menurut kakak? Kalau padat pun bisa kita coba ganti transportasi kita ke transportasi umum gitu, agar kita dapat langkah hariannya tercukupi lah. Terus sama makanan-makanannya bisa lah terjaga lah. Kalau soal kesehatan itu bisa menyelesaikan lah. Bisa menyelesaikan ya. Makanan asalkan yang penting tuh jam tidur bener, makanan bener, aktivitas fisiknya tercukupi, itu aman lah. Pasti Sehat. gitu ya, aman. Nggak susah ya jam tidur itu kan akhir-akhir ini aku juga begadang terus nih teman-teman deh. Terlena dengan kayak besok libur. Aduh, Jadi kayak, emang lagi kegiatan juga lagi banyak-banyaknya Iya. kan. Bener banget. Susah. Susah banget jadinya. Ada tips lainnya nih kak untuk kesehatan? Kalau buat begadang gitu ya, sebenarnya tuh kan orang tuh bakal susah tidur kalau misalkan badannya itu tuh nggak capek dulu nih. Iya, Iya. bener banget sih. Mending sebelum aku pernah baca katanya lebih baik olahraga sebelum tidur biar kita bisa istirahat lebih tenang lagi. Tapi kan itu tergantung orangnya juga ya. Iya, bener banget. Berarti apa ya? Oh, nih ada tips-tips nggak untuk menjaga kesehatan apalagi remaja-remaja kita kan Iya, bener banget kayak udahlah itu mah bisa besok-besok Iya. tuh mau olahraga gitu. olahraga nanti aja gitu. Nanti aja deh tidur utama. Mindsetnya dulu. Sebenarnya ada kopi Iya. diri sendiri ya. Jadi kayak aduh, ada aku tersindir juga ya sebenarnya. Pengetahuan ya sebenarnya tentang kayak mengelola kegiatan kita juga. Bener, biar kayak kita tetap sehat walaupun tetap kita jadwalnya tuh padat gitu. Oke, dari kamu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya, mungkin balik lagi ke diet ya tadi. Oke, kita mundur lagi Mundur ya, lagi ya. nih. Ke diet lagi. Apalagi nih yang mau ditanya tentang perdietan ini? Kayak ini tuh kayak diet mepet mental health. Jadi kayak diet tuh kan banyak yang ekstrim banget itu ya, terus banyak akhirnya di sosmed tuh orang yang ngikutin. Nah terus nanti habis itu jadi menjalar ke komennya aku ngikutin, terus ternyata pas kita jalanin itu kok malah jadi sakit. Nah itu kok menurut pandangan kalian tuh gimana? Wah kayak gitu. Mindsetnya salah. jangan ikutan FOMO lah. Dia tuh menyesuaikan sama kapasitas diri kita masing-masing. Jangan misalkan kalau kita nggak, kan kadang ada orang influencer langsung lari 10 km loh. Kan nggak semua orang punya Punya kemampuan buat lari 10 km itu. Kita yang belum pernah lari apa-apa langsung lari step by step dulu lah. Mulai dari 1 km, 2 km, 3 km. Nanti biar ototnya lama-lama terbentuk sama tubuhnya menyesuaikan. Nanti baru bisa tuh. Baru tembus ke 10 km, 15 km mungkin bisa lebih ke benerin pikirannya itu jangan apa-apa langsung mau jadi gitu. Jadi Oke? gitu ya. nggak ada yang Kita langsung terus jadi proses lah. instan. Iya, nggak ada yang instan gitu ya, harus dari proses tuh, dan prosesnya kan memang nggak cepet gitu ya.
gitu guys. Sebenarnya kesehatan itu emang penting banget kita jaga ya. Penting banget. Dah, ada lagi yang mau ditanya-tanyain nggak? Udah sih kok, dari kamu ada nggak nih? Dan aku sebenarnya cukup ya, karena kesehatannya udah kita bahas tadi nih, Iya, tentang dari masalah-masalah remaja yang bener, apa ini. dari begadang, junk food, mental health, diet, jadi kayak udah all in lah ya. Dari kakak sendiri ada pesan ya nih untuk Iya. remaja kalau lagi kita tuh emang kadang bener-bener melupakan segala hal tentang kesehatan ya. Bener banget. Yang penting aku mau ini, kayak mau enaknya aja Bener. sebenarnya. Ada pesan-pesan nggak nih kan teman-teman yang lain nih yang nonton nanti? Bener banget. Stop FOMO terhadap pencapaian orang lain. Aduh, kita lagi ke FOMO ya. Iya, Gitu. banyak FOMO, dikit-dikit FOMO gitu ya. Itu aja tuh berarti pesan-pesannya. Iya. Dari kakaknya ada? Ya kayak aku bilang tadi, jangan jadiin standar orang tuh buat jadi standar kebahagiaan kita juga. Kita kalau misalkan mau hidup sehat atau apa itu kan kita harus bahagia di demi kita. Bener banget. Jangan dengerin omongan orang lain. Kita tuh. Kayak yang menciptakan bahagia kan dari diri kita sendiri itu kan ya. Kakaknya itu sebenarnya ya udah cuma figuran doang kan dalam hidup kita kan ya. Nggak salah. Bisa kita Nggak jadi usah terlalu ikut-ikutan sama orang lain juga. bener, malah harusnya jadi kayak apa? Oh, aku harus sehat kayak dia. Jadi yang positif gitu ya, bukan yang Bikin motivasi Bener, ya. motivasi. Kayak cuma FOMO ikut-ikutan Iya. doang tanpa tahu aturannya. Bener Udah, banget. mungkin itu aja. Ya mungkin itu aja sih dari Udah panjang nih kayaknya nih kita Iya. ngobrol-ngobrol ya. Udah asik banget nih tadi ngomongin segala hal tentang banyak kesehatan. Tapi sebenarnya dari kakak sebenarnya itu begadang. Kita balik lagi ya ke begadang nih. balik lagi putar lagi. Begadang itu sebenarnya tuh boleh kan dilakuin itu sebenarnya? Boleh. Misalkan dibatasi aja kayak seminggu sekali atau 2 kali. Soalnya begadang itu kan kayak sama aja kita ngambil jatah hidup kita di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan masih dalam tahap wajar, hitungannya kayak seminggu sekali atau 2 kali itu masih nggak apa. Bukan kayak tiap hari yang terus-terusan gitu loh. Tapi tubuh lama-lama juga bereaksi lah. Karena kan sebenarnya tidur itu kan masa dimana kita memperbaiki sel tubuh. Iya sih. Sel tubuh Atau nggak bisa diperbarui lagi. itu yang menimbulkan sel-sel mati yang itu mengendap, jadi itulah sel kanker itu yang bahaya bagi. Kalau bisa sih ya batasi lah sebisa mungkin lah. Mungkin dibatasi ya biar demi kesehatan kita juga gitu buat masa depan. Begitu. Kalau dari kakaknya sebenarnya pernah melakukan begadang yang terlalu sering nggak sih? Iya. Ya pernah dong, pasti pernah ya. Ya, Bisa gara-gara pepet dikejar aja sih. deadline atau apa itu Iya kan sih, nggak mungkin emang di sih, saat itu iya. kalau deadline-nya belum bisa ya. Kepikiran gitu ya. Ini baik lagi gimana cara kita ngatur waktu biar kita bisa selesaiin waktu deadline itu tanpa harus begadang tuh. Jadi tipsnya dari kakak itu tuh Iya, menjaga. Waktu yang Ya, baik. Manajemen waktu. Oh, kalau manajemen waktu nih, karena aku juga kurang Iya, ngerti ya tentang lumayan. manajemen waktu. Lumayan berat ya Iya sebenarnya kan? ya. Manajemen waktu tuh gimana sih kak? Iya, apa? Yang pertama-tama lebih ke nentuin skala prioritas sih. Apa dulu yang kira-kira penting untuk dikerjakan, sama apa yang bisa dikesampingkan gitu. Kayak apa tugas yang paling utama, baru tugas-tugas yang kecil-kecil dan yang lain lah bisa dikerjain dengan waktu misalkan. Dan jangan kayak yang dikerjain terus setengah jadi, dikerjain setengah jadi gitu. Bener-bener kelarin yang utama dulu, baru yang kerjain lain-lainnya. Nanti malah nggak ada yang selesai gitu ya. Tapi kayak keteteran gini semuanya. Kadang malah ditinggalin aja dia semua udah pusing Terus gitu. nanti tiba-tiba besok aduh, wah ada nih lupa gitu, Iya. gue udah deadline gitu. Malah Ya, pusing bisa sendiri. sih bikin to do list juga ya, apa yang benar-benar harus kita kerjain lebih dulu, apa yang harus disampaikan. Kakaknya udah mulai tuh Udah. bikin-bikin kayak gitu. Ya, keren banget. Enak lah kalau gitu. Mungkin udah segitu aja. Udah kali segitu aja mungkin ya. Capek ya kita Iya, ngomong kayaknya. udah lama banget ini. Gimana nih, selesaiin aja? Ya mungkin selesaiin aja kali ya. Oke, makasih teman-teman yang udah ngikutin Kita dari awal sampai akhir. ya. Gimana? Udah mau selesaiin? Udah oke. Ya, sekian dari kita. Udah? Udah. Bye-bye. Bye.